Oke, gila, makin hari makin tewas gue, makin capek banget. Udah sisa-sisa perjuangan nih. Syuting tinggal 4 hari lagi, 4 atau 3 hari lagi, gue lupa deh. Pokoknya udah dikit deh kayaknya. Mudah-mudahan sehat terus sampai syuting selesai ya, karena gue udah tewas. Udah capeknya udah gak jelas lagi deh. Hari ini kita adegan-adegan ngabisin sama Titi, sama Dinda, sama Bayu. Besok adegan-adegan Soleh, Gading gitu-gitu. Ya udah, mari kita lihat kayak gimana. Oke, udah mau scene pertama nih hari ini nih. Hari ini adegannya melibatkan binatang-binatang. Mudah-mudahan binatangnya bisa nurut. Karena syuting paling susah tuh sama binatang. Tidak ada binatang yang disakiti dalam pembuatan film ini, kecuali Soleh. Selain itu, semuanya diperlakukan dengan baik. Mari kita ganti baju dulu. Kulitnya getas, gampang lecet. Meong, meong. Ini harusnya cewekan cowokan ya. Wo, 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 wo. Oh, dia nggak mau inian. 3, lari, lari, lari. Dia kayaknya harus ada makanan yang dia suka banget tuh, Dil. Spaghetti. Hari ini aku main loh. Hari ini aku dikejar-kejar. Terus aku mau dibunuh, tapi aku nggak jadi dibunuh karena aku masih kecil. Tega. Sekat aja. Oh, aku yang bedil mana? Ini ngakalin landak nih. Jadi kan kemarin ada 2. Gue pisahin kandangnya. Cuman yang satu jebol karena kandangnya plastik kan. Mau nggak mau gue pisahin. Gue jadiin satu di kandang besi. Di kandang besi nyusahin pas mau ngeluarinnya. Harus misahin dulu. Terus Pak. Taruh. Jadi lepas gue. Oh, bisa napas dia nih. Waduh. Luar biasa. Kene Pak, kene. Ayo nomor sepatu, ayo. Nah, masukin lubang Pak, sekalian biar digali. Kalian jadi anak art, dia ngegali lubang. Berhasil, gituin landak. Tuh lihat landaknya. Tenang dulu semuanya. Dari baru nyampe seolah-olah ya? Iya, seolah-olah dari baru nyampe ya. Nah, sekarang kita lagi nunggu set sambil makan siang. Buat mengisi waktu luang, gue mau ngajak mereka main improvisasi komedi. Yang ini kita udah ada masing-masing udah punya 2 kertas, isinya sebuah kalimat. Jadi kita harus cerita. Nah, cerita kita harus dilanjutkan dengan kalimat yang ini, dan kita harus nanggepin sesuai dengan apa yang mereka katakan. Semuanya nggak ada yang tahu kalimatnya apa. Kita main ya, improvisasi komedi kita mainkan. Mari kita buat ceritanya. Jadi, gila, syuting hangout seru banget ya. Seru banget. Seru banget. Adegannya itu asik-asik. Ekstrim. Dan kemarin tuh Bayu lagi ada adegan yang serem, dia takut banget. Dia megang tangan gue waktu itu pas lagi di Halimun. Dia megang tangan gue, Dit, jangan jauh-jauh dari gue. Kenapa, Bay? Gitu. Gue kayaknya ngeliat ada yang serem-serem. Terus Ada apa tuh? nggak tahu, dia kaget ngeliat, tiba-tiba dia deketin gue, terus dia bisik pelan banget di kuping gue. Dia bilang, Radit, beli 2 gratis 1. Nggak tahu dia jualan. Ternyata dia Jualan penangkal setan. Oh, Dia bilang penangkal gitu. setan. Kalau gimana, Ti, waktu itu, Ti? Iya, kalau gue sih Jangan muter-muter. Iya, Dari sini lah. Dari sini lah. Bayu lah inget gak? Bayu, Kejadian Bayu. itu kan inget kan? Gue inget pada waktu itu terus ada tukang bakso datang. Tukang bakso itu datang. Dia tuh nawarin juga tuh. Nawarin bakso. Bukan. Nawarin anti setan itu. Dia ngasih dulu, Mas, Dia ini dulu. anti setannya. Terus dia pegang pundak lo. Dia bilang, Mas, di sini itu yang pedes 2, Bang. Yang jualan kok jadi lu? Mas Bayu yang pedes 2. Oh, maksudnya baksonya ada 2 yang pedes. Jadi gimana, Dinda? Tapi Dina di lokasi kerjaannya dia mulu.
Kagak, karena baca buku mulu ya? iya, karena serem, Bo. Kan maksudnya lo kan ketemunya manusia gitu kan. Kan soalnya banyak yang bilang kalau di situ tuh apa namanya banyak yang gitu-gitulah yang Iya. aneh-aneh gitu kan. Nah, terus suatu hari tuh gue ini beneran ini cerita horor. Jadi kayak suatu hari gue kan lagi ngambil baca buku, terus kayak tiba-tiba kok gue kayak ngerasa bulu kuduk gue tuh kayak merinding gitu. Oh, iya. Terus gue kayak kenapa ya gitu kan. Terus gue kayak ngedenger suara gitu. Suara. Suara apa? Nah, Cewek apa cowok yang ngomong? cewek, Cewek. perempuan. Dia bisik atau? Nah, kayak dia nggak yang ngomong gitu, kayak ngomong, jadi kayak suaranya kayak kebawa angin gitu loh. Terus gue kayak ngedengerin suaranya, terus dia tuh kayak ngomong ke gue. Berbisik, Iya, dia bilang Kata sosok itu, dia bilang apa? merokok. Merokok berarti. Dinda. Nah, itu sangat go green ya setannya. Itu Gue suka, Ya jelas oh ya lah. mungkin karena kita di Harimun kan, itu kan. Karena dia Dan punya anak, itu konservasi setannya. gitu loh, masih Iya. mungkin. Oh, diingetin baik banget tuh setan. setan. Maksud Setannya gue, baik banget. moral dari storynya ini tuh nggak Setannya care banget. Gak Iya, semua terus setan gimana tuh dong, Mbak itu. Titi? Iya, Kalau asli loh. gue sih waktu itu lagi break. Kebetulan lagi break, gue nunggu di homestay kan Iya. Iya, sama iya, Mas iya. Surya gitu Iya, kan. sama Surya. Terus sama Mas Surya kita jalan-jalan, yaudah deh ke lokasi jalan kaki aja lah, nggak usah naik mobil ya kan, sok-sokan gitu kan. Jalan terus ke Bonteng, ngelewatin sungai-sungai juga ya, kayak di syuting-syuting Iya, gitu iya. ya kan. Terus Terus habis itu pas lagi di jalan tiba-tiba gue lihat ada plang. ada pelang Ada menuju plang. kemana tuh? Menuju ke Lokasi syuting kita. Ada siapa di sebelah pelang itu? Ada siapa ya? Ada penjaganya yang pasti penjaga villa gitu. Serem nggak? Serem. Lumayan Di sebelah horor, dia pelang. pendiam gitu. Apa sih? Oh gitu. Iya, kakek-kakek pendiam. Terus udah gitu dia yang pakai bajunya yang agak-agak Di sebelah horor pelang gitu. bertuliskan apa itu? Iya, Sebelah pelangnya bertuliskan pelang apa? bertuliskan awas anjing galak. Gede banget ya. Awas aja galak. Oh, mungkin ada soleh kali di sekitar situ ya. Kan dia galak ya. Bikin sumur buat ada deh, sumurnya bohongan zaman sekarang, jadi nggak pakai batu ternyata, pakai ada deh. Terus kita efek semirip mungkin kayak batu, terus dicat dasar dulu, lalu naik proses aging agar menyerupai batu yang dimau. Ini lumayan susah sih keringnya kalau misalnya ngecat di styrofoam gini. Ada deh. Ya nanti dikasih efek-efek kayak misalnya pohon-pohon rambat gitu-gitu biar looksnya agak lebih tua dan nggak terawat. Ini dengan kedalaman 2 meter memakan waktu setengah hari ya untuk galinya. Terus proses pembentukannya kemarin anak-anak setengah hari juga ya. Terus mungkin aging dengan cuaca yang kurang bersahabat, mendung-mendung galau gini ya bisa seharian, tapi mudah-mudahan sih selesai lah, dibantu sih sama hotgun. Terus yang melakukan proses pengeringan sekarang adalah Bang Otoy. Bang Otoy sebagai set builder yang ngerti konstruksi segala macem, pembuatan dasarnya dia, terus ya dibantu sama anak-anak juga, rekan-rekan semuanya, biar prosesnya agak bisa lebih cepat. Begitulah dari kami, Art Hutan Kian. Terima kasih. Tapi gue seneng banget di syuting hangout ini kita semua akrab ya. Maksudnya kita sering ngobrol gitu. Om Mucus kan idola gue banget. Matias Mucus gitu loh. Siapa kan aktor senior. gitu kan. Dan gue inget banget saking akrabnya kita. Om Mucus tuh kalau ganti baju depan gue. Wow, Iya. Dia sampai bilang mau lihat tato Om nggak? Oh, tato. Katanya gitu. Dia ada tato. Ada tato gitu Om. Tulisannya Makanya apa di tato? dia kan pakai singlet terus dia buka tatonya. Di dadanya gitu. Tatonya tulisannya. Keren nggak Dit? Tulisannya salah gue, salah teman-teman gue. Apa coba? Dia ngefans sama ADC. Mungkin karena istrinya Oh yang Mbak buat. Mira, iya. Jadi Salah dia gue, sampai salah segitu. teman-teman gue. Kita nggak nyangka ya ternyata Om Mucus Dia cinta banget sampai sama ditato. istrinya. Lu Terus, ingat gak sih? terus juga si Om Mucus juga bilang ke gue bahwa dia tuh kan maco gitu kan, tatuan gitu kan. Tatunya apa tadi? Salah Tulisannya? gue, salah temen-temen gue. gue. Gitu kan. Terus dia tuh setiap kali ke lokasi, dia tuh selalu dia tuh yang paling tua dan juga paling ugal-ugalan. Ingat nggak pada waktu itu dia pulang, terus dia naik lagi pakai motor dia. Motor ya, iya. Nah, pada waktu dia naik motor dia tuh pernah bilang ke gua, "Bay, jadi laki-laki itu
Jadi laki-laki itu harus gembel dilarang masuk. harus melarang gembel masuk. Iya, harus melarang gembel masuk di dalam hidup Oh, kita. jadi lu nggak ngebolehin gembel. Nggak boleh gembel masuk ke dalam kehidupan lo. Itu kan diskriminasi, Bay. Itu nggak boleh, Bay. Iya kan, Din? Iya emang kayak gitu. Maksudnya selain yang tua-tua gitu kan kayak Om Ucus gitu kan. Terus kayak Kang Soleh kan juga dia sering ngasih petua-petua tuh ya. Iya. Agak cabul ya tuh orang ya. Cabul. Iya kan ya. Cuman Iya kan sih. misalnya ini kan Rumpi juga sih anaknya. Ini kan juga baru pertama kali gue tuh main film komedi gitu kan. Terus kayak gue selalu nanya gitu ke dia, kan dia kan udah berapa kali kan film lo udah berapa kali coba? Iya, udah 2 kali nih sama Terus dia. gue kayak Kang Soleh kayak apa sih, gimana sih caranya kayak supaya main yang bagus gitu di film genre-nya komedi gitu kan. Terus dia tuh kayak ngasih saran ke gue. Dia kasih tahu nggak film komedi pertama dia tuh? Apa judulnya gitu, gue lupa deh. Nah, oh dia ngasih tahu. Iya, Nah, Din, film komedi pertama gue. Itu film komedi pertama gue itu dia bilang judulnya adalah Anak Mana Lo. Itu tentang berantem kali ya, action komedi. Iya, tapi gue juga belum paham sih. Iya, Terus dia jadi apa? Pasti dia yang digebukin deh. Nggak tahu deh, makanya gue nggak Kan ngerti. muka-muka kayak gitu ya. Anak mana Lo lo inget gak ya? sih film dia itu? Gue inget banget film itu, tapi setahu gue sih emang kalau Soleh kan nggak jauh-jauh dari digebukin, yang main kayak porno-porno. ditampar gitu. Justru gue malah kagumnya sama Prilly gitu. Oh, kenapa Prilly? Kenapa Prilly ini? Ini Maksudnya baru nih. anak yang bener-bener kreatif banget gitu kan. Siap-siap Kita busuk, ya. kita busuk banget nih ya, kita ngomonginnya orang-orang yang di luar kita. Prilly. Termasuk dia tuh paling suka nulis puisi. Oh iya, itu ada Dia yang paling bagus seneng tuh. nulis. Ada- Dia ada emang yang bagus kreatif satu banget ya? gitu loh. Dia tiap apa-apa pasti dia punya puisi-puisi untuk orang spesial, untuk apa gitu. Dan salah satunya tuh Iya, ada yang dia puisi- ngumpulin kita, Iya. terus dia bilang, terus dia bilang apa gitu ya? Apa Iya. itu? Apa itu? Dia bilang, "Oh, nih ada di sini." Di depan kita semua tuh ya. Iya, Oh, tiba-tiba apa tuh nih? ngomong kayak Oh, gitu ya. apa nih? Oh, Aku dulu sebelum pagi. Kelar. Ya udah, itu ya udah habis sebenarnya ya. Gimana ya film komedi, seru nggak? Seru-seru dan Kaget pengen nggak? lagi. Lumayan. Iya, Masih iya, aneh ya. pertama. aneh banget ya. Gimana Aneh Bay? sih, Tadi Kenapa takut orang sebelum yang main. nggak ada di sini gitu yang kita omongin? Iya, makanya berarti kita busuk banget ya sama kita yang main. Ya udah, makasih ya udah nonton ya. Udah. Guys, ini gue lagi ada di hutan Sipor, lagi ngambil adegan landak dua eksterior kan, pakai eksterior cuman pakai 2 lampu. Ini lampion atau balon 2,5. Apalagi ya? Kendala sih untuk saat ini belum ada. Cuacanya ya dari kemarin sih mendung-mendung begini aja. Kita harus super speed sebetulnya. Dan mudah-mudahan sih hari ini nggak hujan ya. Kita 7 scene loh. Tuh balonnya udah nyala. Sob, boleh minggiran nggak sob? Boleh nggak? Maaf ya, kamera dulu ya. Boleh nggak? Seru-seru ya. Jangan sampai It's chaos. Benar-benar chaos banget ya. Air di mana-mana nih, kamera nih harus diselamatkan nih. Ambil lakuan gua ini, lakuan gua. Basah guys, kita hujan-hujanan sepertinya. Mudah-mudahan hujannya nggak lama, tapi tetap nggak kontinuitas sih. Mau nggak mau mesti ngulang. Ya paling nggak nambah hari kayaknya. Cuacanya nggak ngedukung. Ya paling nyiapin jas hujan, ngamanin alat-alat yang udah rusak kena air hujan. Gitu aja sih.
Seru banget, gue nungguin dari jam 12 sampai jam 5 belum terjadi apa-apa, seru. Gue tiduran di balai-balai, ya dari datang dari jam 12. Tiduran di balai-balai, menyaksikan air hujan turun dari atas, ya menikmati hidup lah. Tanya nih yang syuting nih, gue belum syuting sampai sekarang, belum di take. Berarti gue nggak ada hari ini ya? Apa bikin tarian hari? Ya itulah saudara-saudara, keputusannya adalah saya tidak jadi diambil gambarnya hari ini. Biasa itu. Alasannya karena blame it on the rain. Tidak tahu lagunya ya? Lo nggak boleh dong nyalain hujan. Hujan itu berkah. Oh iya. Hujan itu dari Allah. Grateful for the rain. Ya benar. Tuh kata Titi Kamal yang bijak gitu, kata Titi Kamal, kita tidak boleh menyalahkan hujan, tapi menyalahkan manajernya hujan. Kenapa di callingnya menyalahkan hujan? Saudara-saudara. Mau tes DNA. Ya itulah biasa terjadi dalam pekerjaan, kita datang dan tidak bekerja apa-apa. Itu jadi pelajar informasi berharga buat para penonton vlog ya. Jadi memang kadang kita datang ke lokasi syuting dijanjikan akan syuting, ternyata tidak jadi diambil gambar, itu sudah biasa. Pemirsa, Soleh kesini karena mau beli bakso, makanya hujan-hujan. Betul kata Titi Kamal, bakso. Kan gua tanya sama Titi Kamal, baksonya sih manggilnya Titi Kamal, takutnya ada yang ngira Titi DJ. Ngenyek banget ya. Kan gua nanya sama Titi, nih baksonya gimana rasanya? Ya selayaknya somai lah. Lalu gua nanya bakso, dijawabnya selayaknya somai. Ya itulah pokoknya hari ini saya tidak jadi ini, biasalah kalau datang terus tidak jadi diambil gambar. That's life, lo tuh ya harus betul. pasrah, Le. Betul, itulah hidup. Itu harus selalu mensyukuri apa yang ada. Betul. Ada lagunya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Improv. Free jazz namanya. Improvisasi. Free jazz. Ya, kita saksikan apakah besok saya jadi diambil gambar atau tidak. Kita doakan saja semoga besok. Optimis dong, Le. Ya, mari kita optimis. Jadi besok. Harus optimis, betul. Lo nggak bisa kayak gitu. Tapi mendingan pesimis, karena kalau optimis itu ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita bakal sedih. Kalau pesimis, ketika kenyataan sesuai dengan harapan, kita sudah tahu pasti. Tapi kita cariin kamu terus loh, Le, dari tadi. Oh. Soleh mana ya? Jadi Kang Soleh itu kalau panggilan gue sama Kak Titi adalah favorit. Karena favorit kita berdua. Favoritnya ada ya Kak Titi ya? Kak Titi ya kan? Coba di pen lagi kemarin gimana? tuh kemarin. Favorit. Karena dia paket semuanya. Dia demen rumpi, demen Jangan. gosip. Kok yang jelek-jeleknya doang sih? Saya tidak demen rumpi ya. Gara dia. Gak ada gading, kita langsung sepi. Asli kita beneran enggak ada Kang Soleh, enggak ada gading. Kita tuh enggak gibah. Bukan soal gibah. Ini artinya tidak ada yang berjiwa moderator. Saya dan Gading hanya berjiwa moderator. Saksi. Iya enggak? Iya. Karena Tadi kita malah main game. Gua tuh hanya jadi moderator. Kita tuh ngobrol yang berguna. Maksudnya gimana Seperti apa proses misalnya? reboisasi, konsolidasi, urbanisasi. Dulu antara besok atau lusa aja. Tiba-tiba kalau Mas Soleh Dian. Ingat, gua tuh hanya berperan sebagai moderator. Moderator itu tugasnya menggali informasi dari narasumber. Gua tidak tahu apa-apa. Yang tahu apa-apa itu justru narasumber kalian ini. Intinya kalian yang biang gosip. Gua hanya menggali, bertanya. Itulah gunanya tapi moderator. Tapi kan nggak akan ada asap kalau nggak ada apinya. Nah, kan itu apinya ya. Tidak akan ada moderator kalau tidak ada narasumber yang pintar. Gua ini hanya mencari tahu, oh ini memang keahliannya di gosip-gosip. Jadi gua sebagai moderator memoderatori sekarang baru tahu kalau Soleh pintar memutar balikan fakta. Bukan memutar balikan fakta, hanya meluruskan. Bukan ujian. Terus kenapa? Enggak, ini masalah gibah. Kita hari ini nggak gibah. Kalau ada dia gibah. Enggak, lo kan siang kan? Ya nggak jadi, udah dibahas. Sering nggak? Enggak sih, biasa aja sih. Ya inilah dia bakso dibungkus kantong keresek. Bakso yang salah terbalik. Ini bakso yang higienis sekali, saudara-saudara. Terus dimasukin ke sini. Kantong keresek apa Soleh? Enggak, ditutup lagi. Maksud gua ditutup lagi. Belum tahu, baru mau dirasain. Kalau kata Titi sih, nih ya, ketika Titi Kamal ditanya baksonya enak nggak, selayaknya somai.
Lumayan rasa somai gitu kan. Ya itulah. Di Halimun ada bakso, di sini ada bakso. Kan risik kan ada dia kan. Tuh kan? Bukan cerewet. Gua ceritain ya. Apa? Tadi Titi 2 kali nanya. Terus? Soleh kapan sih datang? Wah. Mari makan bakso dulu. Siap. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Setiap dipromosiin di vlognya Radit, saya nambah subscriber. Sekarang udah 7 ribuan. Pertama kali diwawancara di vlognya Radit cuma 3.000, sekarang sudah 7.000. Tapi lah enggak, sekarang gini ya. Yang Apa? selalu gue tanya ke lo, jarak orang ngomong tuh di sini. Jadi kalau lo ngomong segini yang cuma itu tuh kedengeran. Kenapa lo harus? Itu karena gue menghargai lawan bicara, gue bicara penuh semangat. Dia aja bisik-bisiknya kedengeran sama orang jauh. Kak Titi. Bu, tanggal 8 enggak, tanggal 8 tetap break, Bu. Jangan lupa ya. Malam di tengah hutan. Lihat nih berapa lampu nih bisa jadi kayak gini. Gila. Oh ya, tadi hujan deras banget. Kita ada satu scene yang harus kita selesaiin, nggak taunya hujannya ampun-ampunan, menggenang kemana-mana. Gua kabur dari lokasi karena udah mulai menggenang. Akhirnya kita ngutang scene-nya. Nah, nggak enaknya kita ngutang scene ya, scene-nya diambil di lain hari. Berarti ini kita pusing banget nyocokin jadwal pemain yang super-super sibuk ini. Sama gimana cara kita bisa ngabisin banyak scene dalam waktu singkat. Mudah-mudahan ketemu solusinya ya. Cuman pusing gila, Pak. Aku bingung nih jawabnya nih. Saya syuting hobi sebenarnya. Nggak bayar ya syukur, nggak dibayar ya nggak apa-apa gitu loh sebenarnya. Tapi iseng-iseng biar ada kegiatan aja gitu. Sebenarnya saya di kampung punya kelapa sawit itu sekitar 20 hektar, tapi nggak pernah saya petikin, orang lain yang petikin malah. Ya hitung-hitung sodako lah gitu. Ikhlas, yang penting ikhlas. Terus kalau pokoknya perfilman Indonesia maju, terus tolonglah budget art ditambahin gitu loh, jangan dikurangin mulu. Anak buahnya maksudnya, anak buah yang lain. Kalau saya sih kan tadi saya bilang maksudnya cuma hobi. Anak buah yang lain tuh kasihan, ada yang anak 3, ada yang anak 4. Kalau saya sih bersyukur aja, masih dikasih nasi bok aja udah syukur banget lah. Yang penting aman, produksinya lancar. Jadi ketika kayak gini nggak lancar nih, hujan ya kan, karena kita udah berhubungan dengan alam, sob, nggak bisa mungkir lagi udah. Nah, udah urusan sama alam tuh udah Tuhan yang menentukan kan. Hujan ya nggak bisa syuting, jadinya ya udah nih sebentar lagi break nih. Ya bersyukurlah, maksudnya tahu dunia perfilman tuh sangat rumit ternyata gitu loh, nggak semudah yang kita tonton di layar tancap tuh seperti itu. Ternyata bikinnya tuh susah banget. Tas. Ya, tasnya ada nih. Tas siapa? Bading. Gembel, tas Bayu. Tas lu dong kita. Gimana nih katanya penggunaan baterai untuk di film ini lumayan banyak, coba tolong ceritakan dong Mas An. Iya, lumayan banyak karena gue kan menggunakan clip-onnya 10 total. Jadi hampir setiap pemain itu gue kasih clip-on satu-satu. Jadi lumayan banyak sih gunain baterai A2-nya. Sehari ngabisin 50-an butir lah tuh satu harinya baterai A2 kayak gini. Iya, lumayan. Itu juga kurang sih sebenarnya. Pengajuan gue itu 4 karton, dikasih cuman tiap hari tuh 3 saset ya, 3 dus gitulah. Karena emang kebutuhannya clip-on kan di pemain kan gue jarang banget nih on-offin, kecuali emang break makan baru go offin. Kalau misalnya kayak standby gini nggak bakal go offin. Jadi ya itu pasti makan baterai lebih banyak. Gitu. Hujan masuk Ray? Iya nih, gerimis hujan ya, itulah. Kalau syuting di alam masalahnya, masalahnya pasti kan sama cuaca. Kalau misalnya hujan, ya gimana caranya dapat suara tetap bagus, sama alat sih aman. Gitu. Tutup tuh alatnya. Oh guys, hari ini kita ngejar waktu biar nggak nambah hari. Hujan-hujan, scene ini kita jalanin biar licin, ada yang jatuh, ada apa, tapi tetap semangat, mantap. Oke, terima kasih. Thanks all crew. Ya, hari ini selesai juga, penuh dengan satu
scene yang di hutan kan. Untung night scene-nya cepet sekali kelarnya ya. Jadi kita bisa bungkus besok jam 6 pagi tuh denger tuh. Mari kita istirahat. Dah.